Gertak sambal Australia apakah memang benar-benar akan terbukti sebagai sambal yang paling pedas bagi orang Indonesia? Tapi jangan lupa pemirsa, orang Indonesia sangat suka dengan sambal. Sehingga gertaknya Perdana Menteri Tony Abbott bisa saja disikapi berbeda oleh warga Indonesia. Kita ingin tahu juga bagaimana respon atau reaksi publik dari warga negara Australia sendiri pasca hukuman mati 2 warga negaranya di Indonesia beberapa waktu lalu. Saya ajak Anda bergabung dengan rekan kami yang ada di sana, yaitu Mas Wawan, seorang pelajar mahasiswa dari Indonesia yang saat ini tinggal atau menetap di kota Melbourne, Australia. Mas Wawan, selamat malam. Selamat malam Mas Doni. Apa kabar Mas Wawan? Sehat? Kabar baik, sehat di Melbourne. Ya, Mas Wawan, aktivitas Anda sekarang apa? Saya kebetulan sedang mengambil riset S3 di University of Melbourne, Mas. Wah, ini berat ini ya, risetnya calon doktor ini ya. Mas Wawan, Anda melihat respon atau reaksi publik masyarakat di Australia, khususnya di Melbourne, pasca eksekusi duo Bali 9 seperti apa? Pada dasarnya terbelah, Mas Doni ya. Terbelah dalam arti sebagian respon publik tentu sangat menyayangkan dan mengecam secara luar biasa terhadap proses eksekusi terhadap Andrew Chan dan Miran Sukumaran ya. Ini terutama diwakili oleh kelompok-kelompok masyarakat yang memang selama ini menjadi pembela dan sangat percaya bahwa hukuman mati atau capital punishment itu bukan penyelesaian yang tepat untuk kejahatan apapun. Ini yang pertama. Tapi pada sisi yang lain juga banyak kelompok masyarakat yang menganggap bahwa wajar bagi siapapun warga negara Australia yang melanggar hukum di luar wilayah Australia harus menerima konsekuensi sebagaimana atau dalam koridor hukum di negara di mana pelanggaran itu dilakukan, termasuk persoalan hukuman mati atau capital punishment terhadap Andrew Chan dan Miran Sukumaran. Nah, kelompok-kelompok masyarakat yang kedua ini juga melihat bahwa kedua narapidana yang sudah menjadi almarhum ini harus dilihat bukan pahlawan dalam konteks Australia. Mereka bagaimanapun juga adalah drug trafficker yang memang layak untuk mendapat hukuman. Seandainya pun harus bersimpati, maka bersimpatinya lebih pada keluarganya, bukan kepada pelakunya. Jadi secara garis besar seperti itu, tetapi dalam 2 minggu terakhir ini kelompok yang mendominasi wacana di media, khususnya harian-harian utama di Australia yang saya tahu ya, The Australian, kemudian The Age, dan termasuk The Herald Sun, itu mencoba untuk melihat sisi yang pertama tadi, bahwa ini tidak seharusnya dilakukan, dan karena itulah memberikan tekanan yang sangat luar biasa kepada pemerintahan Perdana Menteri Tony Abbott untuk mengambil tindakan-tindakan yang mereka anggap perlu agar eksekusi tersebut bisa ditunda bahkan dibatalkan. Secara umum seperti itu, Mas Doni. Ya. Mas Wawan, sebagai kandidat doktor yang sedang belajar di negeri Kangguru ini, ada nggak kemudian reaksi publik di sekitar Anda karena tahu Anda orang Indonesia, kemudian ditunjukkan dalam sikap, dalam komunikasi sehari-hari pasca eksekusi mati ini? Kalau secara terbuka tidak, tetapi di dalam misalkan kelompok diskusi, pertemuan dengan beberapa atau interaksi kami dengan warga negara asli Australia, termasuk pengalaman beberapa teman saya di tempat pekerjaan, ini selalu menanyakan mengapa Indonesia harus melakukan hukuman mati terhadap 2 orang yang terbukti sudah mengalami proses rehabilitasi. Jadi lebih pada pertanyaan dan mengapa, tetapi serangan-serangan yang bersifat ofensif itu tidak terjadi. Namun memang kelompok-kelompok profesional khususnya yang bergerak di bidang hukum tadi dan yang memang percaya bahwa hukuman mati tidak layak dilakukan kepada siapapun, sempat melakukan aksi massa kira-kira 1 bulan yang lalu ketika 2 narapidana ini dipindah dari Kerobokan ke Cilacap, termasuk kemarin melakukan aksi di konsulat jenderal di Melbourne ya, tetapi aksinya tidak dalam arti yang bisa kita semacam anarkis atau apa, tidak, tetapi lebih pada aksi yang bersifat
menunjukkan simpati dan keberpihakan mereka terhadap kedua narapidana tersebut. Kira-kira seperti itu gambarannya, Mas Doni. Iya, Mas Wawan, Anda kan belajar di sana, otomatis juga Anda Ya. menikmati fasilitas pendidikan yang ada di negeri Kangguru ini. Apakah kira-kira ini bisa dijadikan sebagai isu untuk menaikkan popularitas Perdana Menteri Tony Abbott? Mungkin dengan nyenggol-nyenggol fasilitas pendidikan yang Anda nikmati bersama teman-teman warga negara Indonesia lain yang ada di sana? Saya kira tidak sejauh itu, setidaknya sampai saat ini ya, meskipun sudah ada ancaman bahwa pemerintah Australia akan melakukan pemotongan bantuan terhadap Indonesia, termasuk mungkin dalam konteks ini beasiswa maupun fasilitas pendidikan yang Dari dulu diberikan juga pada sukanya mahasiswa ngancem-ngancem Indonesia. doang kan, Mas? Iya, tetapi harus dipahami bahwa konferensi pers Perdana Menteri Tony Abbott dengan Menlu Yuli Bishop pagi hari ketika kedua narapidana dieksekusi itu sudah sangat jelas, memang akan melakukan evaluasi, tetapi pemikiran sampai dengan meng-cut semua hal yang terkait dengan Indonesia akan sangat hati-hati. Itu pernyataan sangat konkret yang saya ikuti secara langsung dari Perdana Menteri Tony Abbott maupun dari Julie Bishop. Ya, Mas Wawar Masudi, saya bersama Pak Makarim Wibisono dan juga Pak Ikram Sabakti, kita bisa berdiskusi langsung dengan narasumber kami di studio. Pak Makarim, apakah posisi Indonesia sekarang ini sudah menunjukkan bahwa Indonesia itu dengan direpresentasikan oleh sikap Presiden, itu kita sesama kepala negara posisinya sama tinggi, Pak, kalau dalam melakukan lobby atau negosiasi? Kalau kita lihat ya, bagaimana sikap tadi yang dikatakan oleh Pak Wawan ya, dengan sikap Australia di masa-masa sebelum tahun 1998, itu jauh sekali berubah. Berbeda, kenapa? Karena sekarang Indonesia ini adalah satu negara yang demokratis, ya, bahwa pemimpinnya dipilih ya oleh masyarakat yang tidak berbeda dengan sistem yang ada di Australia, ya. Jadi oleh karena itu cara mereka juga berargumen atau mengemukakan itu semua adalah sebenarnya jauh berbeda dibandingkan dengan posisi pada tahun 75 misalnya ya. Saya masih ingat dulu pada waktu saya sekolah di Australia tahun 75, itu mereka tuh sangat hostile, sangat bermusuhan ya terhadap mahasiswa-mahasiswa Indonesia. Karena apa? Karena kita dianggap datang dari negara yang otoriter, ya, kemudian negara yang ekspansionis. Kita dulu katanya yesterday is Irian Barat, ya, today is East Timor, and then tomorrow will be Australia. Gitu, ya. Bagus dong. jadi itu dulu, ya. Nah sekarang kan kita ini sekarang negara demokratis. Semua yang menjadi concern pemerintah atau publik Indonesia terbuka. Terbuka di media massa, terbuka di dalam perdebatan parlemen. Jadi kita ini nggak ada bedanya dengan negara Australia. Betul. Cuma kayak komunikasi aja beda. Gitu. Pak Makarim kan di era tahun 75 ya di sana. Pak Ikra tahun berapa? 86 sampai 91. Sudah cukup berbeda kondisinya. Ya, sangat berbeda ya. Walaupun kita tahu bahwa kalau kita lihat bagaimana tanggapan pemerintah Australia terhadap Indonesia saat ini dengan tanggapan pemerintah Indonesia terhadap kasus David Jenkins pada 86, itu seperti bumi dengan langit. Itu kasus David Jenkins itu kan yang menuliskan wartawan tentang keluarga Soeharto. Itu yang ngamuk kan Pak Benny Murdani, kemudian Pak B.J. Habibie, Pak Benny menutup selat ya, Alki itu di Lombok itu ditutup di era itu berani-beraninya itu bukan tindakan pemerintah ya. Artinya itu cuma tindakan seorang wartawan Australia yang menulis di Sydney Morning Herald ya. Tapi kalau sekarang ini buat saya apa yang dilakukan oleh pemerintah Australia itu sangat terukur. Sangat terukur pemerintahnya kan. Tapi kan pemerintah di sana juga tidak bisa mengendalikan persnya, sehingga pers pun mau statement seperti apa kan tidak merepresentasikan pemerintah. Kadang Anda tahu pers Australia itu seolah-olah dia itu adalah watchdog bukan cuma bagi pemerintahnya sendiri tapi bagi semua pemerintahan di negara Asia. Seolah-olah Australia itu adalah negara paling demokratik, paling bebas, paling terhormat. Pokoknya paling makmur segalanya lah. Itu tadi mereka nggak mau ngaku Asia, mereka Eropa yang terpencil. Iya, tapi beda. Sekarang udah mulai mengakui ya bahwa ternyata Asia juga bisa lebih tinggi dibandingkan Australia. Saya beri contoh dengan kemajuan yang dicapai oleh Cina. Yang dicapai oleh apalagi Jepang. Dan Korea Selatan ya. Jadi itu yang terjadi. Jadi lagi-lagi kembali ke persoalan ini, saya tidak yakin Australia akan melangkah lebih jauh lagi, termasuk misalnya nanti menyetop
biennial ministerial meeting antara Australia dengan Indonesia, atau kemudian juga yang pertemuan antara Menteri Luar Negeri dan Pertahanan, ya, itu juga kemudian apakah di stop? I don't think so. Kenapa Jadi ini cuma gertak sambal saja? Saya tidak mengatakan gertak sambal, tapi paling tidak dia hanya ingin mengatakan pada rakyat Australia, ini loh aku udah dijalankan, tapi bukan mustahil nanti 1-2 hari atau paling lama 2 minggu akan terjadi suatu pernyataan-pernyataan yang berubah 180 Dari derajat. Tony Abbott? Dari Tony Abbott. Karena kalau memang ini gertak sambal, kita tambahin terasi aja. Oke, baik Bapak-Bapak dan Mas Wawan, kita break dulu. Kita akan lanjutkan perbincangan kita di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali.